semuanya, selamat pagi. Kali ini ada aku, Alifa, yang bakal memandu sesi One Day with PR. Nah, di sesi One Day with PR kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dan juga diskusi sama PR dari Diskominfo Kota Bandung. Nah, di sini sekarang aku udah bersama salah satu tim dari Diskominfo Kota Bandung. Boleh Ibu perkenalkan dulu namanya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Tani Abadi Rosyada. Saya sebagai Katim di Penyuluhan dan Pengendalian Informasi pada bidang diseminasi Diskominfo Kota Bandung. Oke, Bu Tani. Nah, mungkin tadi kan kita udah kenalan ya, Ibu. Oke. Kan kalau kata orang kata kenal, kata saya berarti saya udah sayang lah ya udah kenalan. Nah, berarti sekarang kita masuk ke sesi tanya-tanya One Day with PR kita kali Oke. ini. Yang pertama ini kita mau nanya nih, Bu. Boleh dong Ibu ceritain deh dikit-dikit awal mula Ibu tuh memutuskan untuk bergabung nih ke tim PR-nya dari Diskominfo Kota Bandung sebagai karir Ibu gitu. Nah, kayak apa sih sebenarnya yang bikin Ibu tertarik gitu untuk bergabung di dunia PR ini? Oke, jadi cerita sedikit ya Teh ya. Iya, Kebetulan saya kuliah di jurusan komunikasi, Vcommerce dong, Unpad. Sama ya. Unpad. Vcommerce. Iya betul. S1-nya saya di Ternyata. Vcom, komunikasi kan. Terus S2-nya juga saya di komunikasi politik di Unisba. Jadi sebetulnya memang dunia perkomunikasian, ngobrol-ngobrol, perbicaraan Teh memang udah is in the blood gitu ya Teh. Iya. Jadi memang dari awal saya masuk ke Diskominfo tahun 2006 itu saya udah masuk ke sini sebagai PNS sampai sekarang. Berapa puluh tahun tuh ya saya udah di sini. Tapi kerjanya pindah-pindah sih. Sebelum pertama masuk Diskominfo di bagian sekretariat, lalu ke UPT Radio Sonata, terakhir ke bidang diseminasi di bagian kehumasan. Gitu. Oke. Nah, mungkin ini tadi ada sempat di-mention dikit nih Bu tadi di jawaban sebelumnya, tapi kita tanyain lagi aja ya untuk Oke. menggali lebih dalam lagi. Nah, Ibu sendiri udah berapa lama sih gabung sebagai tim PR-nya Diskominfo sendiri? Dan mungkin tadi boleh dijelasin sedikit sebelum masuk ke tim PR ini pernah jadi atau gabung di bagian mana lagi sih di Diskominfo ini? Oke, jadi sebetulnya Teh awal kerja saya itu nggak di dunia kehumasan, tapi saya jadi sekretaris di swasta. Jauh ya, tapi tetap aja ada surat menyurat, tulis menulis dan sebagainya tetap sama sih kurang lebih ya. Saya jadi sekretaris, lalu ke ASN-nya saya di Diskominfo. Untuk di tim kehumasan saya dari 2019-2020 baru di tim kehumasan gitu. Jadi baru sekitar 5-6 tahunan Betul, lah ya. betul. Oke, nah sini sekarang kita mau nanya ini Ibu. Mungkin ini salah satu pertanyaan yang agak krusial juga ya buat Oke. para PR. Nah, kalau misalkan di Diskominfo sendiri, posisi PR tuh ada di mana sih Bu? Kalau misalkan di strukturalnya gitu. Terus tupoksinya si tim PR ini kalau di Diskominfo itu ngapain aja sih Bu? Ya oke. Jadi izin jelasin Teteh sedikit ya. Kalau birokrasi kan beda sama swasta ya. Jadi kalau di Diskominfo kebetulan ada kehumasan. Saya dibantu juga sama teman-teman saya yang lain. Ada Katim keterbukaan informasi publik, itu biasanya teman-teman broadcast ada di situ. Ada tim relasi media, itu hubungan kerjasama sama media gitu loh Teh, media-media. Betul, ada di situ. Dan satu lagi saya penyuluhan, namanya udah penyuluhan ya, berarti kan wawar-wawar, sosialisasi kemana-mana gitu. Jantan, iya betul. Jadi kehumasan di Diskominfo itu ada tim broadcast, tim rilis, sama tim medsos. 3. Nah, kalau dari situ mungkin ini kan ada pertanyaan nih Ibu buat deep down yang tadi lagi. Perbedaan fungsi atau tugas dari PR Diskominfo dengan PR yang lainnya itu apa sih Ibu? Terus ada nggak sih ciri tersendiri yang dimiliki sama si PR Diskominfo ini dibandingin tim PR yang lain deh Ibu di luar sana gitu? Oke, mungkin perbandingannya dengan PR swasta Pangintan ya, ya Mangga, kan? Bu. Kalau PR swasta menurut saya sih lebih ke money oriented, profit oriented ya. Maksudnya ada target untuk penjualan, untuk dapat laba dan sebagainya. Kalau PR atau kehumasan OPD atau dinas tidak seperti itu Teteh. Kita membangun citra, branding, membangun hubungan dengan masyarakat dan stakeholder yang lain. Lebih luas lagi. Terus kita juga PR kehumasan pemerintah itu nggak bisa bebas leluasa untuk bergerak.
Karena apa? Kita terikat dengan aturan sama regulasi. Gitu. Jantan kalau misalnya memang kita bikin konten, bikin berita segala macam, kita harus izin pimpinan. Nggak bisa tuh, meskipun tim rilis, tim broadcast mempunyai tugas kewajibannya masing-masing. Tapi tetap dalam pekerjaannya harus izin dengan approval dari pimpinan. Oke, berarti birokrasinya ya Betul, yang biasanya Teteh. dibedain. Betul. Karena harus dapat quality control dulu Betul. mungkin ya dari yang lainnya. Ya. Nah, terus kita mau nanya lagi nih, Bu. Nah, dari Ibu sendiri nih, Oke. peran ataupun esensi media relation atau membangun hubungan sama media itu dalam menjalankan praktik di dunia PR ini harus kayak gimana? Terus kayak relasi seperti apa sih sebenarnya yang ideal antara seorang PR dengan media atau mungkin dengan jurnalis gitu di masa kayak sekarang? Oke, kalau pemerintah teh nggak bisa kerja sendiri, Teteh. Kita terbatas segala halnya ya. Jantan media relation itu harus kita jaga betul-betul. Karena kita perlu bantuan teman-teman jurnalis, perlu sekali bantuan teman-teman media, wartawan dan sebagainya. Karena apa? Ya biar informasi kita, kebijakan kita, program kerja kita tersampaikan ke masyarakat seluas-luasnya. Jadi tujuan kita kan memang membranding Bandung sebagai kota yang baik, yang positif, dan juga semua informasi tersampaikan dengan maksimal kepada masyarakat. Jadi perlu banget itu hubungan kerjasama dengan media itu sangat diperlukan. Berarti di sini kayak jurnalis itu kayak adalah satu stakeholder yang paling Betul, penting ya betul, di Teteh, dalam betul. tugasnya PR. Simbiosis mutualisme, kedua-duanya harus saling menguntungkan, karena kita sama-sama perlu gitu. Oke. Nah, kalau dari tim PR Diskominfo sendiri nih, pernah kerjasama sama media ataupun jurnalis dari mana aja sih? Mungkin pasti banyak, tapi betul. dari mana aja sih kira-kira Oke, gitu. Terus ada nggak sih kayak kalau misalkan udah kontak sama si media atau si jurnalisnya ini kayak satu hal yang paling berkesan gitu Ibu, kayak misalkan udah kontak sama media A, ada nggak sih momen-momen berkesannya gitu? Oke, jadi media di Balai Kota ini di Diskominfo kita punya namanya Pewarta Balai Kota Bandung, PBB. Itu media cetak online dikumpulkan gitu Teh ya, dikelompokin, dikumpulin, betul, itu untuk memudahkan koordinasi dan sebagainya gitu. Jantan semua kita ada rilis, ada berita apa, koordinasi segala macam masuk di grup itu. Pimpinan juga bisa masuk ke situ, bisa langsung klarifikasi dan segala macam, bisa diskusi juga. Nah, tempatnya ada di Balai Kota, kita siapin tempat di Media Lounge. Di situ ada kurang lebih 30 media yang kita ajak interaksi. Tiap-tiap kita misalnya ada informasi berita kebijakan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Gitu. Berarti cukup banyak ya, 30 media. Banyak, itu yang mainstream ya, belum lagi ada yang online, ada yang media sosial. Sekarang kan banyak tuh yang homeless ya, Teteh, tahu Panginten ya, media-media sosial yang dari rumah gitu betul, ya, yang nggak punya kantor, tapi ikut juga menginformasikan berita yang terjadi di Kota Bandung. Begitu. Berarti banyak lah, luas lah ya Betul, jangkauannya Diskominfo. betul. Kita kerjasama dengan media lokal, regional, sama nasional. Semuanya ada. Keren. Nah, menurut Ibu sendiri nih sebagai tim PR-nya Diskominfo, kira-kira menurut Ibu siapa aja sih sebenarnya publik internal dan juga eksternalnya dari Diskominfo itu sendiri? Oke, kalau internal tentu saja karyawan, teman-teman kita ya Teh ya, pimpinan, staf dan segala macam. Kalau eksternal, karena kita birokrat, karena kita pemerintah, jadi masyarakat seluas-luasnya. Nah, itu mungkin salah satu beda PR swasta ya Teh. Kalau PR swasta kan target gitu ya, target audiensnya ketahuan. Yang khusus ya, harus ke siapa. Betul. Nah, kalau pemerintah mah seluas-luasnya semua masyarakat Kota Bandung. Berarti seluruh masyarakat Kota Bandung tanpa terkecuali betul, ya Ibu. Iya, betul. Nah terus kita lanjut lagi nih Bu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Ibu sendiri pernah nggak sih kayak ada tantangannya sendiri nih kalau misalkan harus komunikasi sama media? Terus kalau misalkan ada tantangan kayak gitu, langkah-langkah apa sih sebenarnya yang biasanya diambil sama tim dari Diskominfo sendiri untuk menghadapi tantangan tersebut? Oke. Jadi kayak tadi disebut di awal Teteh, kita punya grup ya. Jadi itu Teh salah satu cara memudahkan kita untuk koordinasi. Jangan apapun yang terjadi, pasti grup itu bergerak dan terus hidup gitu grupnya ya. Nah, itu memudahkan pimpinan kita untuk koordinasi, klarifikasi dan segala macam. Jadi sejauh ini sih komunikasi yang terjalin sih masih baik-baik aja gitu. Karena aktif sekali kerjasama kita di situ. Gitu. Karena tadi ada yang buat ngerangkul seluruh medianya betul, ya. udah ada grupnya. Betul.
Nah, biasanya nih kalau menurut Ibu sendiri, kan Ibu udah agak lama lah ya bisa dibilang terjun dalam tim PR ini. Nah, biasanya ini kesalahan umum apa sih yang suka nggak sengaja lah gitu? Kalau bahasa Sundanya mah agak lepat sedikit gitu, ya. benar. Kalau misalkan berhubungan sama jurnalis atau media gitu. Kalau ini pendapat saya pribadi, kayaknya kalau hubungan itu tidak dijaga. Ya kayak kita aja hubungan ya, kalau nggak dipupuk, nggak dijaga, ini males kan ya, mau apa-apa teh gitu loh, kurang lebih begitu. Jadi biasanya sih nggak kesalahan, mungkin yang sering kali terjadi, kita lupa bahwa hubungan itu harus dijaga. Jangan pas ada perlunya aja, sok teteh mau gitu didatengin pas ada perlunya aja, rada berat ya. Susah gitu rasanya kayak didatengin pas ada maunya teh kayak aduh apa sih gitu apa ya. sih lu teh maunya gitu kan. Nah begitupun dengan media teteh. Jadi biasanya untuk teman-teman media yang sudah akrab sama kita ya, ini kalau ada berita-berita apa-apa teh, mereka suka nanya dulu teh, suka betul kan ada yang reach out betul ya, jadi mereka yang datang dulu. Iya, karena kan seharmonis itu berarti kan hubungan ya. Kalau nggak kenal mah boro-boro pengen nanya kan ya tehnya, tulis aja berita apapun yang ada ya, kurang lebih begitu. Kadang-kadang suka lupa aja gitu, hubungan itu harus dijaga, jangan pas ada maunya aja, pas ada berita buruk kah, pas ada perlu klarifikasi saja kah, tapi tetap harus dijaga hubungan jangka pendek, panjang, menengah, segala macam begitu. Nah mungkin ini ada kayak semacam pertanyaan pengembangnya lah ya dari yang tadi kan. Kalau tadi kayak kesalahan umumnya kan kalau menurut Ibu sendiri kan harus ngejaga hubungan gitu ya. Nah sebenarnya cara untuk ngejaga hubungan dengan media, terus kayak dengan jurnalis untuk memenuhi kebutuhannya PR itu harus kayak gimana sih Ibu? Tapi itu juga kayak satu sisi kita tuh harus kayak menjaga citranya masing-masing gitu kan. Pasti Diskominfo juga punya citranya sendiri ya sebagai PR-nya yang istilahnya jadi wajahnya Kota Bandung gitu. Nah kita harus kayak gimana sih cara membangun hubungannya dengan media supaya kayak dari media tuh kayak nggak ada nih pemberitaan yang sekiranya bikin si Diskominfo ini kayak gimana. Oke, siap. Jadi yang saya pelajari bahwa kita memang tugasnya menjaga citra pemerintah Kota Bandung. Tapi nggak berarti teman-teman humasnya jaim, betul ya. Kita tetap harus fleksibel ya. Kita karena kembali lagi ke tadi awal bahwa kita saling membutuhkan. Kita membutuhkan teman-teman media untuk menyebarkan informasi, untuk klarifikasi dan sebagainya. Media pun sama membutuhkan kita untuk sumber berita. Jadi menurut saya kedua belah pihak itu harus tahu gitu ya tugasnya masing-masing. Jangan juga karena kita deket, jadi beritanya teh yang baik-baik terus teh. Ya nggak begitu juga, karena pemerintah itu nggak boleh anti kritik. Justru kalau ada kritik itu harus dimasukin aja ke pemerintah gitu ya. Betul, nggak apa-apa, kita happy kok. Karena dua teh kalau ada kritik yang terjadi. Satu, memang kerja kita teh belum maksimal. Kedua, memang informasi kebijakan program kita belum nyampe ke masyarakat. Begitu, betul. Jadi kalau ada kritik itu kita jangan ngoles, jangan apa, tapi kita kasihlah solusi. Kan masyarakat nggak mau ya dengan masalah hungkulnya teh ya. Pengennya juga ada solusi apa nih yang bisa kita lakukan gitu. Jadi memudahkan kehidupan masyarakat atau publik masyarakat Bandung. Begitu. Jadi sama-samalah media perlu kita juga perlu media. Oke, berarti kayak salah satu stakeholder terdekatnya betul, gitu ya. Iya, betul. Jadi, nah ini Bu, nah kalau misalkan menurut Ibu sendiri nih kayak keterampilan atau kayak skill atau apalah istilahnya gitu, hal khusus apa sih yang harus ada gitu dalam diri seorang PR untuk menjaga hubungan sama media yang profesional tapi di satu sisi juga tetap akrab gitu. Nah tadi yang dibilang kan, yang pertama menurut saya yang penting itu komunikasi, tetap ya. Karena jangan salah, komunikasi itu kayak gampang ya teh, tapi kan gara-gara komunikasi. Kadang jadi apa-apa gara-gara komunikasi gitu. Itu salah pengertian lah, misunderstanding lah, miskomunikasi dan sebagainya gara-gara komunikasi. Jadi gampang-gampang susah sebenarnya komunikasi. Jadi yang paling penting menurut saya, satu, komunikasi, kemampuan komunikasi. Nggak usah jago, tapi kita paham apa yang kita sampaikan, apa yang diinginkan masyarakat, publik inginkan, kita harus paham. Kedua, menurut saya
seorang humas itu harus mau belajar. Karena kan informasi teh aduh selalu banyak. ada ya, Betul, apalagi di Teteh. masa sekarang Asli, mah gitu di ya. medsos kan cepet Iya. banget gitu ya. Entah itu berita betul atau berita jelek kan. Sehari itu selalu ada yang baru gitu Itu ya. dan kalau udah nyampe ke medsos kita udah nggak bisa bendung Teteh, Iya. ya kan. Nah hal-hal seperti ini nih kita hubungan sama media tuh harus bagus gitu ya. Jadi media tuh bisa bantu kita untuk menyebarkan berita baik. Hoax itu bisa dihempaskan dengan kita bom, kita serbu terus, serang terus dengan berita-berita baik gitu. Oke. Nah, terus kalau dari Ibu sendiri nih sebagai PR, ada nggak sih kayak harapan atau misalkan kayak kalau selama ini kayak catatan gitu untuk terhadap cara media atau jurnalis menuliskan berita tentang Diskominfo gitu, kayak misalkan mau request mentang-mentang misalkan udah CS gitu Ibu Betul. kayak aduh deh saya pengen ceritanya di beritanya kayak gini gitu. Betul. Nah balik lagi kayak tadi saya bilang, hubungan baik itu nggak juga berarti kita bisa semena-mena Teteh, ya kan? Nggak juga berita teh harus semuanya Yang bagus-bagus aja ya. gitu ya. Nggak apa-apa, bisa berita jelek, berita negatif yang sudah ada di masyarakat, biarkan saja, toh lama-lama kadang-kadang berita negatif juga hilang dengan sendirinya. Betul ya. Betul. Tapi jangan juga kita diam aja gitu kalau ada berita negatif, tetap kita harus berikan solusi, berikan data bahwa berita itu misalnya tidak benar, bahwa teman-teman masyarakat Kota Bandung bisa menggunakan aplikasi yang ada di kita, fasilitas yang ada di pemerintah Kota Bandung, tetap kita harus edukasi itu terus. Tapi balik lagi, tetap wartawan, pemerintah juga saya pikir harus tetap melaksanakan tugas fungsinya masing-masing Sebagai dengan menjaga, wartawan ya. betul, dengan menjaga kehormatan pribadi masing-masing begitu ya. Kalau gitu misalkan harapan dari Ibu nih tentang kualitas dari hubungan PR dengan juga media ataupun jurnalis buat ke depannya, baik itu buat Diskominfo ataupun kayak untuk seluruh PR yang ada gitu. Harapannya apa? Harapannya sih kalau kami pemerintah Kota Bandung memang kita saling bekerja sama ya. Kita harus tetap bekerja sama, memang ya pemerintah perlu media juga perlu kami. Jadi tolong saling menghargai. Kami berikan berita-berita rilis siaran pers kepada wartawan. Wartawan pun menyebarkan itu kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi simbiosis mutualisme tadi yang disampaikan di depan, gitu, saling-saling menguntungkan begitu. Nah, terus kalau misalkan ada nih Bu kayak fungsi, kan tadi udah disebutin ya sama Ibu kan di sini tim PR-nya Diskominfo itu ada dibagi ke beberapa divisi lagi ya. Betul. Nah, per divisi ini tuh sebenarnya tim ini tuh ngapain aja sih Ibu kerjanya? Tadi kan di awal disampaikan ada 3 Katim. Katim itu ketua tim ya Teh. 1 tim penguatan keterbukaan informasi publik. Nah tim ini bekerja untuk kali-kali masyarakat perlu informasi yang mereka ingin ketahui, apapun itu boleh mengajukan ke kami. Nah di tim ini pun ada tim broadcast. Broadcastnya apa? Yaitu kita menyediakan teman-teman untuk layanan live YouTube. Live streaming ada di kita juga. Yang kedua teman-teman di keterbukaan relasi media. Nah itu namanya juga udah relasi media kan, berarti kerjasama Sama dengan media, betul, sama jurnalis. Betul, adanya di situ semua. Untuk apa sih kegiatan yang biasa kita lakukan untuk media itu? Kita tadi sampaikan bahwa kita ada media lounge. Jadi kayak markas gitu loh, markas wartawan untuk berkumpul, bisa ngopi, bisa ngedit berita di situ. Terus kita juga ada forum pemret Teteh. Forum pemret itu ajang diskusi lah untuk pejabat pemerintah kita ngobrol sama ketua redaksinya tentang diskusi lah tentang apakah berita Kota Bandung, kedepannya Bandung seperti apa dan lain-lain. Ada media gathering, itu juga sama. Biasanya kalau media gathering itu wartawan diundang untuk melakukan kegiatan di luar biar lebih hangat, harmonis dan segala macam gitu ya. Biar ada kedekatannya iya, ya, ada bondingnya. Iya. Apa juga gitu. Jadi dan terakhir ya saya ketua Katim Penyuluhan dan Pengendalian Informasi. Tugasnya saya itu mengelola medsos. Jangan saya nyaring berita-berita apa aja yang hoax atau berita apa yang harus disebarkan dari pemerintah Kota Bandung, itu tugasnya saya. Gitu. Oke, kalau begitu ini kita ternyata udah sampai Ibu di akhir podcastnya, tidak terasa ya. Oke, mungkin
sebelum podcastnya kita tutup nih, mungkin ada nggak dari Ibu yang mau disampaikan nih? Siapa tahu kan ternyata nih penonton podcast kita adalah targetnya Ibu alias masyarakat Kota Bandung gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai dari tim PR Diskominfo-nya gitu. Siap. Baik, terima kasih sebelumnya teman-teman udah datang ke Diskominfo, kita ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan ada ilmu, ada pengetahuan yang lebih lagi. Saya mau sedikit nyampein bahwa Diskominfo teh kita punya aplikasi banyak teman-teman ya. Satu, kita punya 112, bisi teman-teman di jalan, di mana ada kegawat daruratan, boleh telepon 112. Kedua dicatat ya 112. Oke, itu tanpa pulsa, tanpa apa, telepon aja langsung. Oke. Yang kedua, kita punya tombol panik. Wah, apa itu yuk tombol panik? Namanya aja tombol panik, berarti kan kalau ada urgent ya, apa gitu ya. Boleh. Tapi sementara kita masih cuma punya 2 di tiang di depan bola dunia Asia Afrika, Braga sama di lapangan Supratman. Itu boleh Kak, kalau misalnya ada kejadian apa, Teteh pencet tombol itu, tersambung ke BCC, nanti tim kita yang datang langsung betul, ya. ada polisi segala macem gitu. Yang ketiga, kita punya aplikasi lain yaitu Pelindung. Teteh bisa mau pulang ada macet, riuh ya kalau di kota kan gitu, ada sirine segala macam. Ada suara-suara gitu ya, suara-suara kota gitu. Belum lagi nanti ada pesawat gitu. Rame ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada Pelindung. Itu tentang CCTV. CCTV-nya Bandung betul. ya. Teteh nanti kalau mau pulang ke Gerlong kemana, lihat dulu macet kah enggak, banjir kah enggak, lihat gitu. Penting tuh, wargi nih biasanya kan suka nanya ya Ibu kayak aduh lagi di sini macet gak ya? Aduh di sini teh hujan gak ya, banjir gak ya? Gitu. Satu lagi kita punya radio sonata. Bisi pilih teteh mau latihan siaran segala macam, tapi Unpad udah punya ya. Iya. Itu pamitan hatur nuhun untuk kedatangannya, mudah-mudahan berkesan, mudah-mudahan tambah ilmu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di One Day with PR selanjutnya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.